memiliki gaya belajar visual yang tinggi, gaya belajar auditori. Lalu yang ketiga, dengan gaya belajar kinestetik misalnya. Jadi nanti bisa kita bandingkan itu ketiga gaya belajar ini, apakah ada perbedaan dalam prestasi belajarnya atau hasil belajarnya. Itulah penelitian komparatif. 4 menit lagi. Lalu penelitian kasus dan penelitian survei. Jadi kalau studi kasus itu salah satu perbedaannya dengan penelitian survei, kalau penelitian studi kasus itu sedikit itu informannya, boleh jadi hanya satu informannya. Lalu sedangkan penelitian survei banyak sampelnya, banyak populasinya. Boleh jadi satu daerah, satu kabupaten, atau satu provinsi, atau satu negara. Seperti survei yang dilakukan oleh surveyor tentang jumlahnya pemilih yang memilih Prabowo dengan yang memilih Anies dan Ganjar. Jadi itu satu negara itu. Tapi tidak bisa dilakukan studi kasus. Tapi kalau ada hafiz Al-Quran, lalu Anda mau meneliti bagaimana cara dia menghafal, bagaimana kehidupan dia, Anda bisa hidup bersama hafiz itu. Mungkin 3 bulan tinggal bersamanya, Anda perhatikan jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun, bagaimana itu ayat-ayat apa saja dia hafal, apakah dia mulai dari juz 30, baru juz 29, baru juz 28, sampai 25, baru dia kembali ke juz 1, juz 2, juz 3, atau bagaimana cara menghafalnya itu, yang 30 juz itu. Nah, bisa tinggal bersama dengan para hafiz itu. Nah, satu orang saja diteliti. Nanti Anda akan melahirkan teori yang terkait dengan best practice menghafal Al-Quran itu. Dari hasil telah Anda terhadap seseorang begitu. Nah, inilah penelitian studi kasus namanya. Lalu penelitian yang lain, penelitian historis dan penelitian sosiologis. Jadi bisa juga menggabungkan historis komparatif. Itu kalau Anda mau melacak itu jejak-jejak historis antara teologi dalam Islam. Masih ada enggak aliran Mu'tazilah? Masih ada enggak aliran Jabariyah, Qadariyah, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah misalnya, yang turun-temurun sampai hari ini? Bisa diidentifikasi. Ada enggak hari ini yang bermu'tazilah itu, baru dia mendirikan komunitas? Ada enggak? Sampai saat ini. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah, oke. Seperti NU, ya, dia sudah menyatakan bahwa itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan FPI menurut apa yang diungkapkan oleh Habib Rizik Syihab, karena dia berbasiskan pada aliran teologi Ahli Sunnah wal Jamaah begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa diteliti secara historis komparatif misalnya. Begitu juga sosiologis.
Nah, sekarang ini saya melakukan penelitian eksplorasi suku Kajang. Jadi saya bersama dengan BRIN, di BRIN ya. Jadi 3 penelitinya, 1 dari BRIN, 1 dari Unhas, dan 1 dari UIN saya. Yang melakukan penelitian eksplorasi terhadap etnopedagogi masyarakat suku Kajang dalam ya, di dalam preservasi hutan tropis. Mengapa kita meneliti tahun ini tentang suku Kajang? Ternyata suku Kajang pernah terkenal tahun 2023 yang lalu. Masuk di dalam Washington Post. Coba Anda masuk di surat kabar Washington Post, lalu klik itu suku Kajang, akan keluar itu. Anda bisa baca. Pernah terkenal dan heboh dunia pada saat itu. Di saat orang melakukan penebangan liar, hutan-hutan di Amazon sudah banyak yang dihabiskan di seluruh dunia, hutan tidak ada yang terpelihara dengan baik. Kok ada satu daerah yang ada di Bulukumba itu memelihara hutan tropis dengan baik, namanya suku Kajang. Itu yang membuat dia terkenal. Cuma karena mereka tidak mendapatkan referensi yang memadai, akhirnya terputus jalannya untuk ke suku Kajang itu. Itulah yang menyebabkan hari ini saya meneliti tentang suku Kajang itu, agar informasi tentang suku Kajang itu kita populerkan lewat bahasa Inggris. Ditulislah dalam jurnal, ditulislah dalam buku, hasil penelitian nanti begitu. Nah, itu sesuatu kajian eksploratif untuk mengeksplorasi budaya, tradisi, keyakinan, model pendidikan yang ditularkan dari generasi ke generasi. Jadi ada sekian banyak ilmu yang menyatu di situ, interdisiplinary itu. Nah, ini sudah lewat 3 menit. Nah, tanpa terasa ya. Jadi sekian untuk kajian awal ini. Kita belum membahas tentang makalah yang dibahas oleh pemakalah tadi ya. Tapi nanti kita bahas sekaligus. Cuma yang dikirim itu kalau bisa Pak Yakub kirim ulang buat saya untuk saya koreksi dalam bentuk Word. Karena dalam bentuk PDF tidak bisa saya berikan catatan. Kirim dalam, Ya, Prof, insya Allah. begitu juga pemakalah yang akan datang. Kirim dalam bentuk Word ya. Siapa Ibu Ratna? Baik, Prof. Untuk pekan ke depan itu, Prof, saya lihat catatan dulu, Prof. Insya Allah itu ada Ibu Rahmawati, Prof. Ya, Ibu Rahmawati gimana? Insya Allah, Prof. Bagus itu Ibu kalau mau berkontribusi banyak, mengangkat judul itu yang terkait dengan busana muslimah, khususnya cadar. Jadi bagus itu, banyak kontribusinya nanti supaya terpadu yang Ibu sudah praktikan dengan itu, dengan yang orang lain. Mungkin saja ada yang Ibu rasakan yang tidak dirasakan oleh Ibu Ratna dan Ibu Wasri misalnya, dan juga Ibu Siti Mutmainnah. Jadi pengalaman fisik, pengalaman batin Ibu bisa diungkapkan melalui risetnya. Jadi nanti orang jadikan best practice. Jadi telah kritis terhadap misalnya cadar ya, nanti bisa diformulasi dengan baik. Supaya orang belakangan setelah Ibu jangan ikut-ikutan menggunakan cadar, tapi ada sandaran dalilnya yang kuat disertai dengan analisis yang tajam begitu.
Nah, nanti Ibu Rahmawati ya yang Iya, akan mengkaji.